Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya, kembali lagi dalam kisah hikmah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah wanita teladan Khadijah binti Khuwailid pada bagian pertama. Dia adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Khusyai al-Quraisyah al-Asadiyah. Ibunya bernama Fatimah binti Zaidah bin Jundub. Beliau dilahirkan di Mekah tahun 68 sebelum hijrah. Ia berasal dari keluarga dengan akhlak yang mulia dan terhormat sebagai seorang wanita. Sehingga tubuhlah ia dengan karakter yang kuat, cerdas, dan menjaga kehormatan. Nasab Khadijah bertemu dengan nasab Nabi SAW pada kakek kelima Khusyai. Ia adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, orang pertama yang menerima dakwah Islam dan wanita yang paling dicintai beliau. Khadijah di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah, sebelum kenal dengan Rasulullah, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu an dikenal sebagai seorang wanita yang kaya dan seorang pedagang yang besar. Ia bekerja sama dengan laki-laki untuk berbagi hasil barang dagangannya, karena laki-lakilah yang terbiasa bersafar ke Syam untuk berdagang, sedangkan wanita-wanita di masa itu tidak terbiasa keluar menuju tempat yang jauh. Inilah tradisi Arab kala itu. Hal ini juga sesuai dengan sifat menjaga kesucian diri. Hari-hari terus berlalu hingga beliau mendengar kisah tentang seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, seorang laki-laki yang berakhlak mulia, jujur lagi terpercaya. Jarang sekali terdengar di masa jahiliyah ada seorang laki-laki yang memiliki sifat sedemikian mulia. Ia dikirim seseorang untuk menawarkan kerja sama dengan berdagang menuju Syam. Ia berikan barang kualitas super yang tidak ia percayakan kepada pedagang lainnya. Ketika Khadijah dan Muhammad telah sepakat bekerja sama, Khadijah menyertakan seorang budak laki-laki yang bernama Maisarah untuk membawa barang dagangan itu sehingga ke Syam. Di daerah Romawi itu, Muhammad bin Abdullah berteduh di bawah pohon dekat dengan kuil milik seorang pendeta. Si pendeta datang mendekati Maisarah. Ia berkata, "Siapa laki-laki yang berteduh di bawah pohon itu?" "Ia seorang laki-laki Quraisy dari penduduk Al-Haram," jawab Maisarah. Si pendeta berkata lagi, "Tak seorang pun yang singgah di bawah pohon ini kecuali seorang nabi." Kemudian Rasulullah menjual barang dagangannya dan membeli barang lainnya yang beliau inginkan. Sesampainya di Mekah, beliau menemui Khadijah dengan hasil keuntungan dagangannya. Kemudian Khadijah membeli barang bawaannya. Beliau pun mendapatkan untung berkali lipat. Maisarah mengabarkan tentang kemuliaan akhlak Muhammad bin Abdullah dan sifat-sifatnya yang istimewa yang ia lihat saat bersafar bersama. Demikianlah safar yang menampakkan sesuatu yang tersembunyi dari perangai manusia. Membuka hati untuk laki-laki mulia, sebelumnya Khadijah telah menikah 2 kali. Pertama, ia menikah dengan Atik bin Aid al-Mazkumi, kemudian ia meninggal. Dan yang kedua dengan Abu Halah bin Nabashi at-Tamimi yang juga meninggal. Tapi dari Abu Halah ia mendapatkan seorang putra yang bernama Hin bin Abu Halah. Setelah itu Khadijah menutup hatinya dari semua laki-laki. Ia tak ingin lagi menikah dengan memutuskan kehidupan sendiri. Tapi cerita-cerita tentang Muhammad SAW yang ia dengar dari orang-orang dan dari Maisarah menggoyahkan keteguhannya. Ia begitu kagum dengan seorang laki-laki yang begitu mulia akhlaknya. Tidak hanya mendengar, ia pun membuktikan dan mengujinya dengan mengajak bekerja sama dalam masalah keuangan. Semakin tampaklah amanahnya dari sifat-sifat mulia lainnya. Dari sini dapat kita petik pelajaran saat tertarik dengan seorang laki-laki atau perempuan, jangan tergesa-gesa menyatakan perasaan padanya. Uji dulu akhlaknya, apakah kebaikan yang disampaikan seseorang tentangnya itu benar atau hanya kabar burung saja. Khadijah adalah wanita yang cerdas, ia tidak tergesa-gesa. Emosinya stabil sehingga ia bisa mengatur kabar tentang Nabi Muhammad tanpa membuatnya merasa malu atau jatuh harga dirinya. Singkat cerita, terjadilah pernikahan antara dua orang yang mulia, Muhammad SAW dengan Khadijah binti Khuwailid. Maharnya adalah 500 dirham. Hal ini semakin menegaskan bahwa jodoh seseorang sesuai dengan keadaan dirinya. Pernikahan ini berlangsung saat Muhammad bin Abdullah belum mendapatkan kedudukan istimewa sebagai seorang nabi dan rasul. Sebelum Muhammad dikenal dan memiliki banyak pengikut, belum Muhammad kaya dan menjadi pemimpin negara.
Rumah tangga keduanya berlangsung kurang lebih selama 25 tahun, Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Kedua pasangan mulia ini terus bersama hingga Khadijah wafat di usia 65 tahun dan Rasulullah berusia 50 tahun. Ini adalah masa terlama kebersamaan Nabi bersama istrinya dibanding dengan istri-istri yang lainnya. Nabi tak menikahi wanita lain saat bersama Khadijah. Hal itu karena kemuliaan yang dimiliki Khadijah. Ia juga memberikan beliau putra dan putri, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan juga si bungsu Fatimah adalah buah dari pernikahan keduanya. Allah Ta'ala menganugerahkan Ummul Mukminin Khadijah dengan hati dan ruh yang suci dan cahaya keimanan, sehingga ia begitu siap ketika kebaikan datang menghampirinya. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Nabi segera pulang dalam keadaan takut dan gemetar. Kemudian beliau bertemu dengan istrinya. Selimuti aku, kata Nabi. Khadijah menyelimutinya sampai rasa cemasnya sirna. Baik teman-teman semuanya, sampai jumpa dalam kisah wanita teladan Khadijah binti Khuwailid pada bagian kedua, karena akan ada juga beberapa bagian dari cerita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.